Shalom, selamat pagi, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Hai semuanya, kita akan sampai di Nehemia yang ke-9 ayat 38 dan bersambung ke Nehemia 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-39. Memang panjang, tapi tenang saja, Ibu Yohana akan meringkasnya buat adik-adik semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk hari ini, sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami, supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, Ibu Yona akan membaca di Nehemia 9 ayat 38. Berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian dan teguh, dan kami catat dengan dibubui materai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Israel sedang mengalami perubahan dan mereka berniat untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengikuti aturan-aturan Tuhan. Mereka sudah lama tidak melakukan perintah Tuhan dan saat itu mereka ingin melakukannya dengan satu komitmen yang kuat, dan ini diberikan satu perjanjian. Perjanjian ini pun dimeterai, dan perjanjian ini antara orang Israel, orang Lewi, para pemimpin agama saat itu, dan banyak sekali yang mereka tetapkan hari itu. Ibu Yohana mencatat 7 hal. Yang pertama, mereka akan memisahkan diri dari penduduk asing dan mematuhi hukum Allah. Penduduk asing yang tinggal di Israel adalah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, dan ini yang mempengaruhi mereka juga, menarik mereka untuk menyembah berhala. Mereka hari itu berkomitmen untuk memisahkan diri dari penduduk asing, dan mereka tidak mau berteman lagi dengan mereka. Yang kedua, menjaga kemurnian bangsa yang kudus dengan tidak kawin campur. Maksudnya kawin campur adalah kawin yang berbeda, bukan hanya berbeda jenis kelamin ya, jenis kelamin pasti, tapi mereka berbeda bangsa. Orang Israel harus mendapatkan orang Israel. Orang Israel tidak boleh menikah dengan bangsa asing di luar Israel, supaya mereka tetap menjadi umat pilihan Allah dan mereka tetap menyembah Allah. Mereka berkomitmen seperti ini. Yang ketiga, menjaga kekudusan hari Sabat. Mereka akan menetapkan hari Sabat lagi. Mereka akan menguduskan hari Sabat seperti yang sudah diperintahkan Musa zaman dulu. Yang keempat, mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun 1/3 sikal untuk ibadah di rumah Allah. Ini sebenarnya sudah ditetapkan di zaman dulu, tetapi mereka sudah lupa. Mereka tidak melakukannya, tetapi mereka hari itu menetapkan diri memberikan 1/3 sikal di rumah Allah tiap tahunnya. Yang kelima, membuang undi bagi para imam, orang-orang Lewi, kaum awam untuk menetapkan cara penyediaan kayu api. Membuang undi itu istilahnya nama-namanya ditulis, terus dikocok seperti arisan dan diambil. Oh, siapa nih yang menyediakan kayu api? Siapa nih yang melayani di bait Allah ini, siapa? Nah, itu mereka akan secara bergantian untuk menyiapkan ibadah mereka sendiri. Yang keenam, tiap tahun memberikan hasil sulung. Yang ketujuh, anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi bila memungut persembahan 1/10. Jadi orang-orang Lewi tidak dilepas sendiri, tetapi akan didampingi oleh anak-anak Harun. Adik-adik semua, inilah 7 ketetapan yang ditetapkan saat itu. Perjanjian yang ditetapkan dengan materai, sehingga mereka berjanji dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Mereka ingin melakukan peraturan-peraturan dengan taat. Hari ini adik-adik, banyak sekali peraturan yang ada di kehidupan adik-adik semua. Peraturan di sekolah, misalnya harus memotong kuku. Laki-laki rambut tidak boleh panjang, baju harus dikancing sampai di sini dan dimasukkan. Kaos kaki pun harus putih atau sepatu harus hitam. Peraturan-peraturan seperti ini yang harus adik-adik ikuti di sekolah. Nah, kalau di gereja apa? Saat kita beribadah pada Tuhan apa? Peraturan-peraturan yang tidak tertulis, tetapi sebenarnya peraturan ini yang harus adik-adik lakukan. Duduk tenang, tidak boleh berlarian di gereja dan mengganggu umat Tuhan yang lain.
harus tenang, duduk tenang, memberikan persembahan, dan dari kecil harus belajar memberikan persepuluhan. Persepuluhan itu seberapa? Nah, nanti tanya kepada mama atau papa, atau bisa juga tanya kepada guru-guru sekolah minggu bagaimana caranya menghitung persepuluhan. Adik-adik punya harus taat untuk sekolah minggu, menulis atau membaca renungan harian setiap hari. Itu yang harus adik-adik lakukan. Aturan-aturan ini kalau dijalani terus-menerus akan menjadi kebiasaan yang baik bagi adik-adik semua. Tanpa disuruh, adik-adik akan melakukannya. Dan ini akan mendatangkan kebaikan buat adik-adik. Jadi hari ini kita belajar seperti orang Israel, mulai bertekad untuk melakukan perintah Tuhan supaya mereka hidup teratur dan diberkati. Begitu juga dengan adik-adik, harus mulai belajar untuk mengikuti aturan. Kadang-kadang memang aturan itu dibuat jadi riweuh, jadi buat gak bebas. Tetapi peraturan dibuat untuk keteraturan dan kebersamaan. Jadi belajar untuk mentaati ya. Kalau di jalan harus pakai helm, harus pakai masker. Bukan karena takut polisi, bukan. Tetapi memang untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain juga. Adik-adik, mulai hari ini belajar taat ya. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau selalu ada bagi kami. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami firman-Mu hari ini. Dan terutama bisa menjalankannya dalam hidup kami masing-masing. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.